Sebelumnya, kenalin, nama aku Sri Puji Astuti, biasa dipanggil Puji. Baru lulus tahun kemarin sih, masih baru, 2019. Kuliah D3 Fisioterapi dari Universitas Pekalongan. Sekarang domisili di Jakarta Pusat, kerja di RSIA Tambak, Jakarta Pusat. Fisioterapi pediatrik ya, Kak? Iya, suka duka kalau sukanya itu ya kalau emang udah ada cinta sama dunia anak-anak ya kita kerja seneng, ketemu pasien seneng, apalagi ketemu bayi-bayi kan. Soalnya di sini untuk pasien di sini pasien pediatri itu udah bisa mulai dari 0 bulan. Jadi udah pada fisioterapi. Perannya itu lebih ke pijat bayi sih, pijat bayi sehat. Kan karena ini rumah sakit ibu anak ya, jadi kita fisioterapi di sini berperan untuk edukasi laktasi dan berperan ke pediatri juga. Kita selalu menyarankan kepada pasien-pasien yang setelah melahirkan untuk memijat bayi ke polifisioterapi. Kalau kita udah suka sama dunia anak-anak, ya kita kalau ketemu pasien bayi gitu udah senang. Terus buat pengalaman juga, kalau misal nih, kan kita nantinya juga kan ya punya anak kan, kita udah bisa nih untuk kondisi-kondisi anak, pendekatan anaknya itu udah dapet. Kan ada beberapa kondisi anak-anak yang kalau ketemu orang baru kan pasti ini kan nangis, gimana cara pendekatan kitanya aja. Tapi kan karena di sini pasienku masih bayi-bayi, ya mereka lebih belum tahu lah kalau sama orang orang lain gitu, kecuali ya kalau yang usia misal 8 bulan, 6 bulan ke atas lah kan mereka sudah mulai untuk sosial lingkungannya udah mulai aktif tuh. Kalau dukanya sih ya mungkin karena kita lebih ini sih gimana ya, proper biomekanik tubuh kita aja. Kalau misal kita waktu kerja penanganan atau tindakan pasiennya kita posisinya kurang benar juga mungkin kadang ada beberapa ya low back pain, terapisnya juga kadang itu sih salahnya dari ini ya untuk positioning kitanya aja gitu waktu kerja. Pasti yang namanya kerja kan capek gitu ya. Apalagi kan kita misal pijat bayi, pijat yang masih 0 bulan kan kita di matras gitu dengan posisi kita yang terlalu banyak menunduk. Pasti kita sering ada ini apa namanya low back pain. Tapi kalau misal untuk positioningnya udah bener dan tempat melakukan tindakannya juga udah bagus gitu ya aman aja sih. Dukanya itu apa ya? Apalagi ya? Kayaknya nggak ada deh. Yang penting kalau kita udah cinta sama kerjaan kita, ya kita akan mencintai job desk kita. Gitu. Intinya kita cinta dulu kerjaan kita cinta sama profesi kita. Jadi apapun itu yang kita lakukan gitu, ya kita seneng gitu. Apalagi ketemu anak-anak. Tapi kalau misal emang basicnya kurang suka sama dunia anak-anak nih, mungkin agak susah untuk pendekatannya, harus belajar. Apalagi kan sama anak-anak kan kita harus banyak ngomong, banyak menghibur gitulah, kitanya harus cerewet. Kalau emang dari dirinya kita pendiam, susah gitu buat deket sama anak-anak ya emang ya masih belajar nggak apa-apa kan. Itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva. Saya fisioterapi di IBES Fisio Pontianak. Saya asli Pontianak. Saya sebenarnya kalau untuk fisioterapi anak itu saya senang. Jadi bukan
saya concernnya ke situ sebenarnya enggak, saya senang ke fisioterapi anak dan rata-rata pasien yang memang saya pegang itu pasien anak gitu. Dukanya gimana? Dukanya gimana gitu? Perkenalkan. Dukanya ya, kalau selama aku jadi fisioterapi pediatrik, untuk sukanya ini aku sukanya kayak antusiasme, perhatian orang tua terhadap anaknya, terhadap tumbuh kembang anak, itu mereka sangat tinggi karena kayak mereka sadar akan kebutuhan fisioterapi, untuk pengaruh fisioterapi terhadap tumbuh kembang pada anaknya itu kayak, ternyata anak aku butuh fisioterapi, kayak mereka tuh sadar kalau fisioterapi itu perlu untuk tumbuh kembang anak-anak mereka gitu. Terus kalau misalnya, dukanya itu kayak misal kita ngasih lebih ke kan kita kadang ada home program yang kita kasih ke orang tua itu kadang orang tua tidak tidak melakukannya, karena itu di satu sisi orang tuanya kerja atau dia anak pertama terus ada adiknya, jadi kayak lebih, dukanya itu pas, orang tua itu lebih banyak berharap ke fisioterapisnya, sedangkan fisioterapis anak ini kan sebenarnya sama orang tua itu lebih ke kerjasama barengnya kan, kayak, anak-anak tuh juga butuh orang tua, untuk fisioterapi di rumah sendiri, kayak gitu. Jadi aku kerjanya sekarang, alhamdulillah sekarang punya klinik sendiri. Nah, sekarang lagi di IBES Fisio Pontianak. Nah, ini klinik aku. Nah, di sini memang, mengembangkan fisioterapi pediatrinya lah di sini. Ya. Udah bisa, udah mulai berceritanya. Suka duka pengalaman jadi gimana fisioterapi anak gitu. Iya, Pak. Boleh, kan Pak? Kalau yang pertama untuk sukanya ya. Halo? Iya, Pak. Halo? Kedengaran? Halo, kedengaran. Dengar. Ya, sebelumnya kan saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Jenny Hadi, fisioterapi di Puskesmas Tanah Garam, Kota Solo, Sumbar. Saya udah tamatan tahun 2010. Jadi megang anak dari 2012. Halo? Lanjut? Lanjut, Pak. Ya. Jadi awalnya memang kalau untuk memegang anak itu memang hal yang agak sulit juga gitu. Karena memang basic saya dari fisio umum atau fisio dewasa. Dan 2013 saya mengikuti pelatihan Neurosensomotor Reflex Development dan Sinkronasi di Solo, tempat Bu Nawang. Almarhum Bu Nawang Sasita Karini selama sebulan. Jadi kalau untuk sukanya, kita fisioterapi anak seolah-olah memiliki tantangan atau ya tantangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan anak. Dan satu lagi, kalau untuk dalam pelayanan kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan apa-apa dalam menangani anak, apalagi kita berhasil melakukan penanganannya. Halo? Halo? Iya, Pak. Kedengaran ya? Halo? Iya, Pak, terdengar. Oh. Jadi kalau untuk penanganan anak, memang tantangan yang terbesar itu adalah memberikan pemahaman kepada orang tua tentang kondisi anaknya. Terkadang orang tua itu, semua orang tua ya, itu pengennya instan. 1 kali atau 2 kali terapi hasilnya maksimal gitu. Jadi tantangan terbesar kita fisioterapi anak itu harus bisa memberikan pemahaman kepada orang tua tentang kondisi anaknya. Apalagi kalau kondisi cerebral palsy,
autis, global delay. Karena kan kondisi-kondisi yang mengalami gangguan tumbuh kembang anak itu bukan kayak demam, cuma minum obat 3 hari hilang gitu, bukan. Tapi memang dia butuh proses yang lumayan lama. Terkadang orang tua tidak sabar atau ya pengen hasil instan. Terus yang kedua, kita terapis harus mampu memberikan pemahaman kepada orang tua, kita bekerja sama menjadi tim bersama orang tuanya. Timnya kita dan orang tua. Karena dengan penanganan 1 jam 1 hari, misal paling lama 1 jam, itu kita memberikan pelayanan paling lama 1 jam, sedangkan 23 jam lagi sama orang tuanya. Jadi kalau hanya anak tanpa dilatih, terkadang pasiennya pun datang 3 kali seminggu, ya sama aja. 3 jam seminggu di terapi, tanpa dilakukan latihan di rumah ya impossible, percuma. Jadi kita bersama orang tua, tantangannya memang pertama memberikan pemahaman, yang kedua kita bersama orang tuanya sebagai tim untuk merehabilitasi atau melakukan treatment atau home program kepada orang tuanya agar dilakukan di rumah. Halo? Iya, Pak. Kalau sukanya ya terkadang kepuasan yang nggak bisa dinilai itu perubahan anaknya, walaupun nggak signifikan. Tapi di satu sisi terkadang kita mungkin lebih gimana ya, kedekatan itu antara terapis dan anak, terapis dengan keluarga pasien itu udah seperti keluarga. Halo? Suka semua sih, suka semua, nggak ada dukanya. Suka karena jelas ngelatih kesabaran yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita udah di pediatrik, kalau kita udah masuk di dunia anak-anak itu nanti kita akan melihat sesuatu dengan sudut pandang yang sangat luas. Yang perlu diingat, artinya gini, permasalahan anak-anak itu nggak cuma jadi permasalahan antara anak dan fisioterapis, gitu. Tapi fisioterapis itu harus berkomunikasi dengan keluarganya. Fisioterapis harus berkomunikasi dengan nakes lain, dokter anak, perawat anak, terus atau nakes-nakes lain yang bergabung dalam tim di pediatrik gitu. Nah, itu sukanya di situ. Jadi semakin banyak tim, semakin banyak anggota, semakin banyak sudut pandang, semakin banyak ilmu gitu kan. Itu enak sukanya di situ. Kecuali kita yang malas mencari ilmu ya malas gitu. Ketemu dokter anak nggak mau nyapa gitu ya, jeleknya di situ. Padahal kalau kita udah kenal dokter anak, kita kenal perawat anak, kita kenal bidan, gitu kita lebih enak lagi. Sudut pandang kita melihat anak-anak itu lebih luas. Contohnya gini, ada anak CP, kalau misal dokter anaknya bilang ini anak cerebral palsy ya, terus fisioterapinya harus nyari dong gejalanya di cerebral palsy apa aja, problematikanya di motorik di ototnya misal. Nah nanti ketemu bidan misal, ini kemarin berat badannya kok nggak naik-naik ya, nah itu dibicarakan lagi. Terus ada lagi misal keluarga itu biasanya lebih ngasih informasi lebih lengkap. Ini di rumah kemarin kayak gini loh mas, di rumah kemarin kayak gini loh mas, di rumah kemarin itu nambah ilmu lagi gitu. Artinya pendekatan kita akan lebih luas karena informasi-informasi yang masuk itu akan kita pilah menjadi ilmu yang baru kan. Kalau misalnya baru ini kayak gitu, ilmu kita makin ilmu kita makin luas. Contoh kalian ditanya cerebral palsy itu apa, nggak mungkin kalian nggak bisa jawab kalau kalian nggak nyari tahu gitu kan. Itu sukanya di situ. Jadi ilmunya akan terupdate terus dan kita akan ikut terus berpikir. Jadi jangan pikir kalian itu mahasiswa itu orang yang paling menderita ya dengan ilmu gitu. Nanti kalian setelah kerja justru kalian sangat menderita seumur hidup gitu kayak gitu. Jadi nanganin anak satu nggak benar-benar nggak ada perubahan bertahun-tahun gitu, dijamin rambut kalian langsung botak. Itu di pediatri sukanya kayak gitu. Dukanya mungkin gini karena saya bersentuhan dengan langsung masyarakat bawah ya,
rendah, pendidikannya rendah, itu banyak sekali anak-anak yang nggak diperhatikan gitu. Kalau ABK itu kayak misalnya anak cerebral palsy 10 tahun dibiarin aja, anak autis dipasung, anak ADHD misal dikurung di kamar, itu banyak sekali terjadi di pediatrik. Kita nggak bisa sejauh itu melangkah gitu kan, artinya kalau ada anak yang dipasung ya itu bukan tugasnya kita buka pasungnya sebenarnya kan kayak gitu. Jadi ada pihak desa nanti berkaitan dengan pihak desa atau keterkaitan dengan tetangga sekitar, nah itu masuknya di situ. Terus juga kalau keluarganya nggak peduli, itu juga masuknya diduga gitu. Kalau keluarganya nggak peduli itu kalau misalnya kita udah capek-capek treatment gitu, kita udah capek-capek melakukan tindakan tapi keluarganya nggak peduli, di rumah juga nggak diurusin gitu, nanti akhirnya progresnya jelek, setelah itu yang dimarahin kita biasanya kayak gitu, itu yang paling sering gitu. Jadi sistem laundry, kalau di pediatrik itu banyak kan sistem laundry, apalagi nuwun sewu orang-orang yang sedikit berduit gitu